Insyaallah kita membahas satu tema ini, yakni rencana KUHP yang sudah disahkan ya, tanggal 6 kemarin. Ada beberapa pasal yang ramai dibicarakan, kita ikut membicarakan juga dan sambil melihat bagaimana dari sudut pandang Islam. Bagaimana kita ketahui, tanggal 6 kemarin ya, walaupun hanya 18 anggota dewan yang hadir langsung. Sementara yang tidak hadir ada yang lewat Zoom ya, seratusan orang. Itu RKUHP yang banyak diprotes sebelumnya itu tetap disahkan. Hotman Paris misalnya itu mengkritik keras, katanya banyak pasal yang tak punya logika hukum. Kemudian LBH Jakarta itu juga mengkritik RKUHP dulu. Kata LBH Jakarta, pemerintah sedang menipu rakyat. Kemudian tak lupa pula itu aktivis HAM juga ya, banyak pasal yang dipermasalahkan. Dan ini terjadi saat kondisi di Indonesia ini banyak bencana. Cianjur ya, mungkin belum reda, belum sembuh yang sakit-sakit. Kemudian menyusul Garut, kemudian di Jember 6 Desember saat banyak bencana itu. Kemudian di Sukabumi yang kemarin ya, tanggal 8 Desember. Jadi di suasana yang gempa begitu, mestinya kan sadar-sadar kita ini makhluk yang lemah. Kalaupun mau membuat aturan, ya mestinya bikin aturan yang kira-kira bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah sudah bikin aturan, termasuk dalam urusan pidana. Ya, ada hudud, ada jinayat, ada ta'zir, ada mukhalafat, yaitu hukum-hukum Islam lah. Tetapi justru membuat aturan hukum ya saat Allah beri peringatan dengan banyaknya bencana ini. Nah, apa saja yang pasal-pasal yang bermasalah itu banyak ya. Kalau Aliansi Jurnalis Indonesia itu ada 17 pasal yang mereka permasalahkan. Tapi insya Allah tidak kita bahas semua lah. Yang pertama kita bahas pasal tentang ini. Ya, ada yang dianggap paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ini kena pidana ini kalau ini mirip undang-undang subversif dulu, yakni menyebarkan paham yang dituduh bertentangan dengan Pancasila itu bisa dikenai pidana. Ya. Terus yang terakhir ini tentang perzinaan dan kohabitasi. Kohabitasi itu bahasa kerennya kumpul kebu kalau bahasa kampungnya. Sekarang bisa diubah-ubah ya. Kohabitasi. Iya. Nah, pertama terkait paham yang bertentangan dengan Pancasila ini dibahas di pasal 188 halaman 37. Yang isinya itu setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme atau Leninisme di muka umum dan seterusnya ini, baik melalui media juga bisa, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang disebut di sini memang komunisme, Marxisme, Leninisme di pasal 188. Ini memang dikecualikan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Ini pengecualian, sehingga memang orang bisa aja ngajarkan komunisme, Marxisme nanti beralasan ini untuk kepentingan diskusi saja. Nah, tidak kena pasal. Kalau khilafah nanti membahas itu untuk kepentingan diskusi bisa dicari-carikan ya. Nah, yang jadi masalah ini di pasal 188 ayat 1 di penjelasannya itu ditambahi dengan dan lain-lain. Dan lain-lain ini yang nggak jelas ini. Yang mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Jadi dipermasalahkan ini. Ya karena tidak jelas ini berpeluang untuk melihat siapa saja yang namanya begini. Wah, ini
dituduh bertentangan dengan Pancasila seperti dulu tahun 1959 60-an itu. Masyumi itu dibubarkan karena menolak Nasakom. Dan Nasakom itu dianggap sebagai perwujudan Pancasila waktu itu. Jadi tergantung sekarang yang berwenang menentukan ini siapa, ini yang tidak jelas di situ. Sekarang aja begitu, ajaran Islam kadang dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti itu. Kalau ada ini Aidit membela Pancasila, karena zaman Nasakom, Pancasila itu diidentikan dengan Nasakom. Dan sekarang ini yang di Kongres Pancasila ke-11 itu, kata JK, makin dibahas itu makin bingung kita katanya. Banyak penafsiran, ya, tergantung siapa yang punya kepentingan. Yang berkuasa siapa, kecenderungannya kemana. Kalau di sini yang disebut komunisme, marxisme, leninisme, sebetulnya kapitalisme apakah itu cocok dengan Pancasila atau tidak? Mestinya juga tidak cocok itu. Kalau mau secara jujur kan, bertentangan dengan Pancasila artinya bertentangan dengan sila-silanya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka kalau bertentangan dengan Pancasila, mestinya kan berarti menganggap Tuhan itu tidak Maha Esa. Ini kadang yang sering dianggap bertentangan dengan Pancasila ini khilafah sekarang ini. Arahnya ke situ. Apakah nanti dianggap ketika khilafah tegak itu Tuhan sudah tidak Maha Esa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah ketika Islam itu tegak sudah tidak ada kemanusiaan lagi? Dianggap tidak manusiawi apa? Siapa yang menciptakan manusia? Kenapa aturan pencipta manusia nanti bisa dituduh tidak manusiawi? Seolah-olah yang bikin manusia itu diri manusia itu sendiri. Jadi mestinya kalau mau berpikir ilmiah begitu, tidak bisa menuduh Islam atau khilafah itu bertentangan dengan Pancasila, tidak bisa. Bertentangan dari sisi mana coba? Terus misalnya Pancasila 1 Juni ini pun kita juga susah untuk nuduh ini bertentangan apa enggak. Ya, yang kata Megawati itu ideologi PDIP itu Pancasila 1 Juni dan isinya ini. Tetapi apakah ini bisa disebut bertentangan atau tidak, ya pikirkan sendiri. Jadi yang namanya pertentangan itu ya gini, misalnya Tuhan itu tidak esa. Tidak esa, tidak satu. Oh kalau gitu ketuhanan yang Maha Esa apakah sudah cukup? Itu syahadat ya, sehingga sebagian orang menganggap ya Pancasila itu sudah cukup untuk merepresentasikan Islam. Dengan adanya sila pertama, oh ini sudah mentauhidkan Allah sudah. Sering ketika bicara begitu akhirnya menolak Islam itu sendiri dengan alasan sudah cukup Pancasila. Padahal dalam Islam tidak cukup Pancasila itu. Taruhlah sila pertama ini memang mentauhidkan Allah, taruhlah begitu. Tetapi orang Islam itu tidak cukup dengan syahadat tauhid, tapi juga harus syahadat Rasul. Jadi kalimat syahadat itu tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah, ini syahadat tauhid ini. Mengesahkan Allah Ta'ala tidak cukup. Tapi harus ada dua ini. Yang pertama ini mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Yang kedua harus ada syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kami bersaksi, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi kalau sekedar ini saja masih belum bagi orang Islam. Terus makna syahadat Rasul ini apa? Syahadat Rasul itu ya ayyuta'a wa yuttaba'a, ya, hendaklah Rasulullah utusan Allah itu ditaati dan diikuti. Wa ana qaulahu wa amrahu wa nahyahu mu'azzam. Hendaklah perkataan Rasul, perintah Rasul, larangan Rasul itu yang diagungkan, mengagungkan yang lain.
Fala yuqaddamu alaihi qaulu ahadin kainan makana. Maka tidaklah didahulukan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan seseorang siapapun dia. Itu maka syahadat Rasul itu mestinya juga ada dalam diri seorang Islam, sehingga orang yang ingin bagaimana Rasulullah kehidupannya dicontoh, diteladani, dikedepankan perkataan Rasulullah daripada perkataan manusia, maka itu justru mestinya ya, orang Islam begitu. Nah, cenderungannya sekarang bisa kita lihat arahnya ke situ. Nganggap LGBT itu tidak boleh, protes terhadap Jessica Stern itu yang mau datang itu kan tuduhan-tuduhannya itu radikal, nggak bisa mengakomodir perbedaan, padahal memang hukum syariat tidak membolehkan itu. Ini syahadat Rasul nih tidak tercakup di situ. Allah katakan di dalam Al-Quran ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentauhidkan Allah, mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat Al-Quran yang mulia ini itu menghukumi atau menegaskan atas setiap orang yang mendakwakan dirinya mencintai Allah. Walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyyati, dan dia tidak mengikuti metode kehidupan Nabi Muhammad. Innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka ayat ini memberikan putusan dia itu dusta. Klaimnya dia mentauhidkan Allah atau mencintai Allah itu dusta kalau tidak mengikuti Rasulullah. Hatta yatabi'a syar'al muhammadiyya wad dinan nabawi, hingga dia itu betul-betul mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad dan agama Nabi, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, pada seluruh ya, fi jami'i aqwalihi, perkataan-perkataannya, wa ahwalihi, dan seluruh kondisinya. Jadi, mestinya kaum muslimin tidak usah memikirkan ini perkataan siapa-siapa, tapi timbanglah dengan perkataan, perbuatan, dan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mesti dikedepankan.